Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah Zian, Anang Mustafa Asrizal Septi Bowo pada studi materi fikih di MTS MA. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian penyembelihan. Pengertian penyembelihan itu sendiri adalah sembelihan dalam istilah fikih disebut al-zakar yang bermakna baik atau suci. Yang digunakan istilah al-zakar untuk sembelih karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syarak akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal dimakan. Jika hewan tidak disembelih dahulu, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Tujuan dari penyembelihan itu yaitu untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat penyembelihan. Syarat yang menyembelih yang pertama Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, tidak menyia-nyiakan sholat. Yang kedua syarat-syarat hewan yang disembelih. Poin yang pertama masih dalam keadaan hidup. Tentunya hewan yang harus disembelih adalah sehat, masih hidup. Yang kedua, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Yang dimaksud di sini adalah hewan tidak hasil dari mencuri, itu tidak boleh, harus halal, dan cara memperolehnya seperti itu, tidak boleh mencuri atau dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih binatang. Yang pertama menghadap kiblat. Untuk poin pertama itu pasti harus menghadap ke kiblat. Yang kedua meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syarat. 3. Membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Maksudnya di sini adalah ketika setelah disembelih seharusnya hewan dibiarkan kurang lebih sampai tidak bergerak atau jelas kematiannya. Untuk selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih yang tajam. Untuk poin ini, alat yang digunakan harus tajam, tidak boleh tumpul. Yang terakhir mempercepat proses penyembelihan. Dengan adanya alat yang tajam memungkinkan dalam penyembelihan akan cepat selesai. Untuk poin selanjutnya adalah kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kurba, yakrobu kurba, yang berarti dekat. Di sini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mu'alaf, sehat akal dan dewasa. Selanjutnya adalah akikoh. Pengertian dari akikoh. Menurut bahasa akikoh berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilah, akikoh adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum akikoh atau hewan kurban. Binatang hewan yang bisa digunakan untuk kurban
adalah sebagai berikut. Yang pertama, domba, kambing, sapi, dan unta. Dan hikmah hakikoh adalah terjalinnya hubungan batin antar orang tua dan anak. Yang selanjutnya, anak dapat memberi pertolongan kepada orang tua pada hari kiamat, yaitu sebagai pertolongan untuk orang tuanya kepada anaknya. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin. Dengan adanya akikoh, maka hubungan tetangga dan fakir miskin akan menjadi baik. Dan yang terakhir, saling mendoakan antar sama. Tentunya harapan dari orang muslim sendiri itu adalah mendoakan antar sesama. Untuk selanjutnya adalah jual dan beli. Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dan selanjutnya syarat-syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, untuk syarat penjual dan pembelinya harus balik, berakal, ruduk, suka sama suka atas kehendak sendiri. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dalam kekuasaan, dapat diserah terima barangnya. Yang ketiga, rukun jual beli. Yang pertama ada akid pihak yang bertransaksi. Yang kedua adalah mencakup barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga, ijab kabul. Yang keempat, ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Untuk selanjutnya adalah kirot. Kirot adalah penyerahan harta dari sahib atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisab atau perbandingan laba rugi yang disepakati. Rukun dari kirot adalah rukun kirot ada 6. Yang pertama ada pemilik modal, kedua pengelola, ketiga dana, keempat usaha atau amal, yang keempat keuntungan atau laba atau rib, yang terakhir adalah ucap serah terima atau akad sigot, ijab kabul. Yang B adalah syarat kirot ada yang pertama pemilik, kedua modal, ketiga kegiatan pengelolaan dana, yang keempat akad ijab kabul. Untuk selanjutnya adalah riba. Riba sendiri itu adalah riba menurut bahasa adalah lebih atau bertambah. Adapun riba menurut syarat adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Macam-macam riba ada riba fa'li, riba qor'i, riba yats, dan yang terakhir ada riba nasihah. Untuk yang terakhir adalah hikmah diharamkan riba. Jadi hikmah di sini adalah yang pertama ada terhindar dari sikap serakah, yang kedua mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia, dan yang terakhir adalah mencegah munculnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Sekian itu tadi pembahasan dari saya, perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.